Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman Nugi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar rekrutmen P3K. Oleh karena itu silahkan simak video sampai selesai. Dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Terkait dengan informasi yang akan kami sampaikan di sini, yaitu perihal dengan gaji P3K, teman-teman. Dimana di sini dijelaskan, yang kami kutip beritanya dari mediajpnn.com yang berjudul kabar gembira dari Kepala BKN soal gaji P3K. Langsung 100% alhamdulillah. Di sini kita lihat berita selengkapnya. Para calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K saat ini tengah menanti pengangkatan mereka sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Pengangkatan mereka sebagai ASN ditandai dengan penetapan NIP P3K dan SK. Timbul pertanyaan di kalangan calon P3K, apakah mereka harus mengikuti prajabatan seperti CPNS sehingga gaji yang diterima belum 100%? Apakah begitu diangkat mereka menerima gaji 80% atau 100%? Pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Pak Bima Haryo Bisanda mengungkapkan tidak ada dasar hukum terkait pelaksanaan prajabatan bagi P3K. Walaupun sama-sama ASN dan digaji setara PNS, tetapi tidak ada latihan dasar atau diistilahkan sekarang yaitu latsar atau prajabatan bagi P3K. P3K kan sistem kerjanya kontrak, jadi enggak perlu prajabatan, ujar Bima Haryo Bisanda kepada gpn.com Rabu 26 Januari. Mengenai masa kontrak P3K yang berbeda-beda, Pak Bima menjelaskan di dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 dan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 ada ketentuan minimal setahun dan maksimal 5 tahun yang sudah kami infokan juga sebelumnya. Kemudian Pak Bima juga menegaskan tidak ada ketentuan masa kontrak sampai pensiun. Namun, bila dalam evaluasi kinerja yang dilakukan setiap tahun dan dinyatakan P3K bekerja bagus, masih dibutuhkan instansi, maka kontraknya bisa diperpanjang terus sampai pensiun. Jadi ini tergantung kebijakan pejabat pembina kepegawaian atau PPK selaku pemberi kerja, terang Pak Bima. Dia menyarankan para PPPK terus meningkatkan kinerja agar masa kontrak bisa diperpanjang terus. Sebaliknya, bila dikontrak 5 tahun tetapi yang bersangkutan kinerjanya jelek, bisa saja diberhentikan. Oke teman-teman, terkait dengan gaji, jadi yang membedakan antara P3K dan CPNS itu tidak ada lagi latsar bagi untuk P3K, seperti itu. Kemudian terkait dengan syarat pemberian gaji untuk P3K ini juga dijelaskan dalam Permendagri, teman-teman. Yaitu kita langsung bacakan Permendagrinya di sini di bagian ketiga, itu syarat pemberian gaji dan tunjangan P3K pasal 23. Di sini ada yang menjelaskan terkait hal tersebut yaitu 6 ayat. Nah, kita baca satu persatu. Yang pertama, gaji dan tunjangan P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 itu dibayarkan setelah menandatangani perjanjian kerja, diterbitkan keputusan pengangkatan P3K dan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT-nya. Kemudian yang kedua, ayat keduanya, penerbitan SPMT ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu mengikuti ketentuan peraturan Badan Kepegawaian Negara yang mengatur mengenai petunjuk teknis pengadaan P3K. Nah, kemudian ayat ketiganya, SPMT ini sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu tidak diberlaku surutkan dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi P3K. Kemudian yang keempat, dalam hal P3K melaksanakan tugas berdasarkan SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, gaji dan tunjangannya dibayarkan terhitung mulai bulan berkenaan. Jadi untuk hari kerja pertama pada bulan berkenaan, teman-teman. Jadi gaji dan tunjangannya itu dibayarkan terhitung mulai bulan berkenaan. Dalam hal P3K di ayat kelimanya jelaskan lagi, dalam hal P3K yang melaksanakan tugas berdasarkan SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada tanggal hari kerja kedua, ini membedakan dengan ayat 4 itu pada hari kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji dan tunjangannya dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya. Nah, selanjutnya ayat ke-6-nya dijelaskan lagi, untuk gaji dan tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak P3K yang bersangkutan yang pertama adalah masa perjanjian kerjanya berakhir dan tidak diperpanjang.
kemudian yang kedua itu meninggal dunia atau diberhentikan. Jadi teman-teman, informasi singkat yang dapat kami bagikan, semoga informasi ini bermanfaat dan jadi motivasi bagi rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi kompetensi tahap 3, yang tentunya untuk tahapan jadwal maupun untuk secara detail jadwal untuk seleksi kompetensinya kita masih menunggu dari Panselnas atau Kemendikbud terkait dengan pelaksanaan kompetensi tahap 3. Oke, sekian dari Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.